Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan dekomposisi matriks LU dengan menggunakan partial pivoting. Kali ini adalah pembahasannya bagaimana kita membuat kode program menggunakan bahasa pemrograman C++. Terkait dengan teori, apa sih itu dekomposisi matriks LU dan bagaimana kita melakukan partial pivoting? Ini bisa dicek pada video saya sebelumnya, yaitu pada video perkuliahan saya. Nah, kurang lebih ini adalah videonya. Oke, baik. Jadi di sini untuk penjelasan selanjutnya, ini saya akan menjelaskan teknik bagaimana melakukan partial pivoting atau pivot sebagian untuk menyelesaikan sekaligus menyelesaikan menggunakan dekomposisi matriks LU. Baik, itu adalah cuplikan videonya. Mari kita mulai terkait dengan permasalahan yang akan kita coba selesaikan. Jadi permasalahannya di sini kita akan mencoba menyelesaikan persamaan simultan untuk matriksnya adalah matriks 6 kali 6. Permasalahan ini cukup rumit. Pertama, karena dimensi matriksnya yang cukup besar. Yang kedua, pada diagonalnya ini terdapat nilai 0. Sehingga apabila kita melakukan eliminasi Gauss atau menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, itu akan menjadi masalah. Ya, kita perlu melakukan pivoting. Nah, di sini, karena ini matriksnya cukup besar, 6 kali 6, ini adalah salah satu contoh yang baik bagaimana kita mengaplikasikan metode numerik dekomposisi matriks LU untuk dibuat program. Karena dengan kita membuat program, kita dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat, hanya butuh kurang dari 1 detik untuk menyelesaikan matriks seperti ini. Oke, langkah yang pertama di sini adalah kita deklarasikan dulu sebuah konstanta. Nah, ini konstanta ini akan menjadi dimensi matriks kita. Contohnya di sini karena saya akan menggunakan matriks 6 kali 6, saya deklarasikan. Jadi setelah headernya, ini saya gunakan sebuah konstanta, tipe datanya adalah integer. Ini n sama dengan 6. Jadi ini nanti bisa diganti ya, tergantung dengan dimensi matriks yang ingin kita gunakan. Setelah kita deklarasikan konstanta yang menjadi dimensi matriks, langkah selanjutnya pada int main atau pada fungsi utama di C++, kita deklarasikan variabel ya, bertipe data integer. Itu misalnya adalah sebuah variabel c. Nah, ini variabel c ini nanti akan kita gunakan pada blok pengulangan for. Jadi dalam int main, sini kita deklarasi ya sebuah variabel bertipe data integer namanya c. Nah, langkah yang berikutnya, langkah kedua, setelah kita deklarasi variabel c, kita baru deklarasikan matriksnya. Matriks A, U, dan L, ini adalah matriks 2 dimensi, dengan dimensinya adalah n kali n. Jadi kita harus memang memiliki matriks persegi ya, tidak bisa matriks yang tidak persegi untuk melakukan dekomposisi matriks LU ini. Selanjutnya kita deklarasikan juga matriks 1 dimensi, yaitu matriks B, X, dan Y, yang dimensinya adalah N. Pada kasus ini kita akan gunakan dimensinya adalah N sama dengan 6. Nah, kurang lebih ini adalah cara deklarasinya. Ini sesuai dengan apa yang saya tuliskan di matriks di permasalahan di slide sebelumnya. Dan ini adalah nilai dari matriks B-nya. Untuk matriks U, matriks L, dan X, dan Y ini belum kita kasih nilai. Langkah yang ketiga, setelah kita deklarasikan matriksnya, nah baru kita coba tampilkan matriks A, kondisi awal. Nah, di sini saya membuat fungsi ya. Sini saya panggil fungsi, fungsinya adalah fungsi show matrix. Ini adalah fungsi yang saya buat sendiri. Jadi di sini saya tampilkan matriks show matrix dengan parameternya A, B, dan N. Nah, ini parameter ini A ini tergantung kita mau nampilin matriks apa. Kalau ini diganti ya jadi U, berarti kita menampilkan matriks U dan seterusnya. Lalu isi dari fungsi show matrix ini adalah
fungsi tanpa nilai balik atau fungsi void. Ini saya deklarasikan sebuah void show matrix yang isinya adalah double, sebuah matriks M, matriks B, dan sebuah integer N. Di sini hanya untuk sekedar menampilkan saja. Langkah berikutnya, langkah yang keempat, lalu kita konversi sementara, kita ubah matriks A ini ke matriks U dengan suatu fungsi yang namanya adalah matriks U. Ini adalah fungsi yang saya buat sendiri. Nah, isi dari matriks U ini apa? Ini adalah fungsinya. Jadi di sini saya sederhana saja, saya taruh dulu matriks A ya ke dalam matriks U. Makanya di sini sama dengan ya, U sama dengan A. Jadi untuk memindahkan sementara saja ke fungsi matriks U. Nah, setelah kita punya fungsi matriks U, baru kita langkah yang kelima adalah kita coba di sini lakukan partial pivoting dan juga eliminasi Gauss menggunakan blok pengulangan. Jadi blok pengulangan ini akan diulang tergantung dengan dimensi matriks kita. Nah, di sini dimulai dari C sama dengan 1 sampai C kurang dari N. Artinya kalau N-nya ada 6, kita akan ulang sebanyak 5 kali. Lalu kita panggil di sini adalah fungsi pivot dan fungsi eliminasi. Jadi fungsi pivot ini adalah untuk melakukan partial pivoting dan ini adalah parameter inputnya A, B, U, N, dan C. Dan ini adalah fungsi eliminasi dengan 3 parameter input. Setelah itu, saya menampilkan di sini adalah isi dari fungsi pivot itu sendiri. Ini adalah fungsi yang saya buat sendiri juga. Ini menggunakan fungsi tanpa nilai balik, yaitu void pivot. Nah, ini yang penting di sini, kita deklarasikan di dalam fungsi ini adalah sebuah variabel temp A. Ya. Ini ada variabel temporary atau sementara untuk menampung nilai A. Lalu variabel sementara untuk menampung nilai U dan variabel sementara untuk menampung nilai B. Nah, yang namanya pivoting, seperti yang sudah saya jelaskan pada video, artinya di sini kita akan atur ulang dulu. Itu mengecek ya, nilai absolut dari U-nya di baris pertama, ini dia kurang dari baris berikutnya atau enggak. Kalau iya, maka ini akan ditukar. Nah, makanya di sini ada temp U ya. Lalu di sini yang nilai A-nya, matriks A yang sebelumnya, itu juga akan kita tukar. Ini kita akan lakukan penukaran dengan bantuan variabel temp U dan temp A. Dan ini adalah nilai yang barunya. Jadi ini proses penyimpanan sementara, lalu ini adalah proses penukarannya, dan ini akan menjadi nilai U dan A yang baru. Jika kondisi ini terpenuhi. Ini adalah lanjutannya, baru ini adalah untuk matriks B-nya. Kita lakukan hal yang sama juga. Oke, ini adalah isi dari fungsi pivot. Lalu fungsi eliminasi di sini isinya adalah pertama kita deklarasikan sebuah variabel yang namanya adalah faktor. Nah, variabel faktor ini adalah suatu nilai yang akan membuat nilai pivot itu menjadi atau nilai yang di bawah pivot itu menjadi 0. Karena nanti di sini di fungsinya untuk membuat nilai di bawah nilai pivotnya 0, kita menggunakan nilai tersebut dikurangi nilai faktor, nah dikalikan dengan nilai pivotnya. Dan nilai pivotnya U, C, min 1, J. Nah, ini adalah fungsi untuk menjalankan eliminasi atau menjalankan eliminasi Gauss. Langkah ke-6, setelah kita lakukan pivoting dan eliminasi, baru kita menampilkan matriks A yang baru setelah urutannya berubah ya, setelah kita ubah tadi. Lalu matriks U yang terakhir, jadi hasil dari matriks U-nya. Oke, lalu kita juga mencari matriks L. Kita menghitung ya, dengan fungsi matriks L. Ini adalah fungsi yang saya buat sendiri atau saya definisikan sendiri. Dan matriks Y dengan fungsi yang namanya matriks Y. Jadi seperti ini, saya tampilkan dulu ya di sini. Saya tampilkan matriks A yang baru, lalu menampilkan matriks U. Setelah itu saya cari matriks L. Ini adalah fungsi memanggil fungsi matriks L, lalu berikutnya saya tampilkan matriks L, lalu saya hitung matriks Y. Nah, untuk isi dari fungsi matriks L itu sendiri, ini fungsinya cukup panjang, karena ini berdasarkan definisi dari matriks L. Oke, ini ada fungsi yang sebagian. Kita lihat, ini adalah bentuk matriks L kalau kita punya matriksnya adalah
4 kali 4. Ingat, yang diagonal nilainya pasti 1 ya, diagonalnya pasti 1. Makanya di sini saya buat yang pertama adalah mengset nilai L yang sama dengan 1 menggunakan ini. Lalu mengeset nilai L yang 0 ini. Nah, ini nilai L yang 0. Lalu kita cari nilai yang tidak sama dengan 0. Nah, untuk fungsi yang pertama di sini ya, ini adalah untuk menyelesaikan ini. Misalnya L21, L31, dan L41 yang awal di sini. Ini kita cari menggunakan fungsi ini atau yang ini ya. LI1 sama dengan AI1 bagi U11. Ini kita cari untuk yang baris L21, L31, dan L41. Lalu untuk yang sisanya ini, misalnya 4 kali 4 berarti sisanya ada 3. Kalau 3 kali 3 berarti sisanya ada 1. Kalau 6 kali 6 berarti tinggal dihitung saja. Oke, ini adalah lanjutannya. Nah, ini untuk menyelesaikannya yang sisanya, atau kita sesuai dengan persamaannya ini, LIJ. Nah, ini adalah program untuk menyelesaikan persamaan ini. Ini ada sigma ya tadi. Sigma itu adalah untuk menampung variabel sigma di sini. Nah, ini adalah untuk fungsi matriks L-nya. Setelah kita lakukan konversi, tadi kita tampilkan, lalu kita hitung berikutnya adalah matriks Y. Nah, matriks Y ini kita deklarasikan sama, ada sigma. Lalu di sini untuk yang nilai Y awal ya, nilai awal sesuai dengan persamaan yang ini. Y1 sama dengan B1. Nah, kenapa di sini 0? Perlu dipahami bahwa pada C++ atau mungkin hampir semua bahasa pemrograman, untuk matriks itu selalu dimulai indexingnya dari 0. Sedangkan untuk yang normal kita gunakan ini adalah 1, sehingga ini dikurangi 1 saja. Ini 0 ini sama dengan 1 ya di sini. Untuk yang selanjutnya juga sama. Nah, ini yang bagian bawahnya, yang pengulangan ini, for ini, blok sampai sini, ini adalah untuk menyelesaikan persamaan yang ini. Jadi ini adalah blok programnya. Nah, setelah kita hitung matriks Y, di sini langkah yang terakhir atau langkah yang ke-7 adalah kita menampilkan matriks Y, lalu kita menghitung matriks X dengan fungsi matriks X. Itu fungsi yang saya definisikan atau saya buat sendiri, lalu kita tampilkan matriks X-nya. Baik, ini adalah menampilkan matriks X, simple. Ini tidak pakai fungsi ya di sini. Lalu saya panggil. Di sini adalah untuk menghitung nilai matriks X-nya, atau ini adalah nilai akhir yang ingin kita ketahui di sini. Lalu kita tampilkan. Jadi di sini setelah kita hitung, ini kita tampilkan menggunakan persamaan ini atau menggunakan kode program ini. Lalu ini programnya selesai. Nah, untuk contohnya di sini tadi adalah seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Saya perbesar ya. Jadi ini adalah matriks 6 kali 6 yang saya punya. Ini matriks A ya, sampai sini. Ini adalah matriks A. Lalu ini adalah nilai dari matriks B-nya. Ini matriks B. Nah, ini setelah di pivoting, artinya setelah diatur ya posisinya ya. Setelah diatur seperti ini ada sedikit perubahan ya nilai-nilainya. Lalu ini adalah hasil dari matriks U yang kita dapatkan. Ingat bahwa matriks U itu di sini ya, yang perlu dipahami adalah nilainya itu di bawah diagonal. Nah, ini pasti nilainya adalah 0 nilainya. Nah, di sini lihat kita dapatkan nilai yang sangat kecil. Ini artinya nilainya bisa bilang 0 ya. Ini sama saja dengan 0. Karena nilainya sangat kecil sekali. Kali 10 pangkat minus 17 sama dengan 0. Lalu ini adalah matriks L. Nah, kita hitung. Diagonalnya adalah 1 semua. Sisanya adalah 0. Lalu ini adalah hasilnya dari matriks Y. Dan ini adalah hasil akhir dari nilai yang akan kita tentukan. Dan ini perhitungannya kurang dari 1 detik. Ini tergantung komputernya masing-masing. Di sini saya butuh waktu kurang lebih adalah 0,3662 detik. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk link video sebelumnya terkait dengan teori bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Kemudian untuk kode program lengkapnya bisa di-download juga melalui kolom deskripsi. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa lewat komentar, atau apabila Anda menemukan cara yang lebih efektif dan efisien, saya terbuka untuk diskusi. Silahkan bisa kita share juga kode yang telah Anda buat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.